Halo semuanya, nama lengkap saya Natalia Minayati, biasa dipanggil Natali. NIM saya 23031002. Saya dari Diploma 4 Akuntansi Perpajakan semester 1 bersama teman saya Muhammad Ansari dengan nomor NIM 23031017. Saya dari Diploma 4 Akuntansi Perpajakan semester 1. Kami akan mempresentasikan tugas praktikum pengantar akuntansi. Halo semuanya, saya akan menjelaskan apa peran akuntansi dalam organisasi bisnis. Akuntansi merupakan tulang punggung dalam suatu bisnis. Berikut ini adalah peran akuntansi dalam bisnis. Yang pertama, sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Yang kedua, sebagai alat pengendali keuangan. Yang ketiga, peran akuntansi untuk membantu stakeholders atau para pemegang saham dalam mengambil keputusan. Dengan adanya identifikasi serta informasi keuangan, maka para stakeholders atau pemegang saham akan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat, peran akuntansi juga berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi, para akuntan memiliki peran dalam menjadi jembatan saat mengambil keputusan dengan para vendor maupun pihak ketiga yang lainnya berdasarkan dari data keuangan perusahaan yang telah dibuatnya. Mengapa akuntansi itu penting dalam suatu bisnis? Karena akuntansi sebagai sumber informasi keuangan, sebagai dasar pertimbangan penentu langkah lanjutan, sebagai alokasi keuangan, sebagai perencanaan, pengawasan, dan pengontrolan produksi, sebagai alat evaluasi keuangan. Perbedaan standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia dengan standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS adalah standar akuntansi keuangan SAK merupakan acuan prosedur penyusunan laporan keuangan untuk mencapai keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Pelaporan yang konsisten memudahkan akuntan perusahaan untuk menyusun dan menjelaskan laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi keuangan juga menjadi metrik untuk menciptakan bahasa yang konsisten dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi keuangan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mengendali sebagian besar penyajian laporan keuangan baik secara konseptual maupun teknis. Meskipun standar akuntansi keuangan mengatur sebagian besar prosedur laporan keuangan, standar akuntansi keuangan telah berkembang menjadi standar akuntansi keuangan yang kesesuaiannya tidak dapat disangkal dan oleh karena itu digunakan secara konsisten oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Sedangkan penerapan IFRS di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2012. Dalam implementasinya, pemerintah mewajibkan beberapa institusi yang untuk menggunakan sistem IFRS seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan publik, dan badan usaha milik negara. Wajib menggunakan sistem IFRS sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah tidak mewajibkan pengguna sistem IFRS tanpa alasan. Ini karena badan-badan ini umumnya terhubung langsung dan tujuan penggunaan IFRS adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna saat membaca
dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Penerapan standar keuangan IFRS akan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dan memberikan informasi pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi di pasar modal internasional. Manfaat lain yang dapat diwujudkan organisasi dengan menerapkan IFRS adalah menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam persyaratan akuntansi. Selain itu, IFRS juga dapat mengurangi biaya pelaporan keuangan untuk perusahaan multinasional dan biaya analisis keuangan. IFRS dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan menuju best practice. Jadi, Indonesia perlu menyelaraskan standar keuangan dengan IFRS. Tetap kami menemukan bahwa melakukannya sebenarnya membuat laporan keuangan lebih mudah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah utama dalam siklus akuntansi. Langkah-langkahnya pertama, identifikasi transaksi, menganalisis transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, membukukan jurnal penyelesaian ke buku besar, menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian, membuat neraca saldo, penyelesaian serta laporan keuangan, menyusun jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, buat jurnal pembalik. Saya akan menjelaskan situasi di mana penggunaan akuntansi kreatif atau manipulatif dapat merugikan organisasi bisnis atau investor, dan bagaimana menghindari praktik akuntansi yang meragukan. Pertama, penggelembungan pendapatan. Misalnya, mengakui pendapatan yang sebenarnya belum diterima, implikasinya laporan keuangan tampak lebih baik dari yang seharusnya, yang dapat menarik investor potensial. Ini tidak etis karena memberikan gambaran palsu tentang kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, penyembunyian utang. Menghindari untuk mengakui utang yang sebenarnya, ini dapat membuat perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada yang seharusnya. Ini merugikan investor yang tidak memiliki informasi yang akurat untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas. Selanjutnya, depresiasi aktiva yang salah. Mengurangkan depresiasi aset secara sengaja untuk meningkatkan laba, ini dapat memberikan gambaran yang salah tentang nilai aset perusahaan. Ini juga tidak etis karena merusak integritas laporan keuangan. Selanjutnya, manipulasi neraca. Memindahkan item antar neraca seperti menggeser utang jangka pendek menjadi jangka panjang atau mengubah aset menjadi investasi untuk membuat neraca terlihat lebih seimbang. Ini dapat membuat perusahaan tampak lebih stabil daripada kenyataannya. Implikasi etis dari tindakan seperti ini adalah bahwa mereka melanggar prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti kejujuran, keterbukaan, dan keterkaitan. Praktik-praktik ini dapat merusak reputasi perusahaan dan merugikan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk menghindari praktik akuntansi yang meragukan, perusahaan harus patuhi standar akuntansi. Ikuti standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau GAAP untuk memastikan konsistensi dan keterbukaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, transparansi. Berikan informasi yang jelas dan akurat dalam laporan keuangan. Jangan menyembunyikan informasi atau menggunakan teknik akuntansi yang meragukan. Selanjutnya, pemeriksaan independen. Gunakan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan dan memastikan bahwa praktik akuntansi telah diikuti dengan benar. Selanjutnya, pelatihan dan etika.
Pastikan bahwa staf akuntansi memahami etika bisnis dan akuntansi dengan baik dan memiliki pelatihan yang memadai untuk menghindari tekanan untuk melakukan tindakan yang meragukan. Selanjutnya, transparansi internal. Dorong budaya internal yang mendorong karyawan untuk melaporkan praktik yang meragukan tanpa takut represalias. Melanggar etika akuntansi dapat memiliki konsekuensi hukum dan reputasi serius bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi standar akuntansi yang ketat dan menjaga integritas laporan keuangan.